Inilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mengatakan surga yang memiliki kekuatannya. Saudaraku yang saya kasih, Elam ini mana? Elam ini adalah selatan Iran. Dia masih bagian Iran, di selatan Iran. Saudara, itu masih masuk Persia, Iran. Tapi Elam ini seperti dia otonom. Kalau kita kira-kira kurang lebih begitu. Tapi dia masih bagian selatan dari Iran. Ini selatan bagian Iran ini, ya. Ini tempat penyimpanan uranium terbesar di seluruh dunia. Jadi inilah yang bisa jadi bahan nuklir. Ini yang bisa jadi bahan nuklir. Jadi bisa menciptakan nuklir nanti kurang lebih 16 nuklir terbesar yang bisa membumi hanguskan semua bumi ini. Saudara, tetapi di sini dikatakan dia akan patahkan Elam. Haleluya. Jadi saudara, 2600 tahun yang lalu Tuhan sudah berjanji membela Israel. Sekalipun Elam sedang mempersiapkan nuklir-nuklirnya, sedang mempersiapkan uranium-uraniumnya untuk menjadikan nuklir. Tapi saya tahu bahwa Tuhan yang menjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Allah yang menjaga saudara, menjaga saya, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menggenapi janji. Haleluya. Membuat roh kami berkobar, menyala, menyambar. Yang membuat mulut kami bisa memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan Yesus. Karena tanpa roh-Mu Tuhan, apapun yang kami ucapkan, semua perkataan manusiawi. Perkataan manusiawi tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah. Hanya perkataan roh-Mu ya Tuhan yang boleh masuk kerajaan-Mu. Karena hanya perkataan Tuhan yang terkoneksi di kerajaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, pujian penyembahan tadi dipimpin oleh roh-Mu telah sampai di hadirat-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum bagimu, dan terimpartasi ke bumi. Kami terima di tempat ini di dalam nama Yesus, sehingga di bumi seperti di sorga, di hati seperti di sorga, karena telah sampai pujian penyembahan kami di takhta-Mu, dan Engkau turunkan lagi ke kami sehingga kami dapat menikmatinya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Aku boleh ada sebagaimana Engkau ada, bukan gagah kuatku Tuhan, tapi oleh roh dan firman-Mu Tuhan yang membuat aku kuat Tuhan. Karena aku tidak hidup dari apa yang kulihat, aku hidup dari janji-Mu Tuhan. Karena apa yang kulihat selalu berbohong, yang kulihat selalu tipu, yang kulihat selalu berubah-ubah. Tapi janji-Mu kebenaran, janji-Mu iya dan amin. Janji-Mu tidak berubah. Perkataan manusia bisa berubah, langit berubah, bumi berubah. Firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau baik, sungguh baik, sangat baik. Sudah menibahkan saya Daniel Tuhan di Jakarta Tuhan, tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Bahkan kami membawa berkas-berkas Tuhan untuk keperluan kebutuhan pelayanan di tempat ini. Gereja tanpa tembok 1000 pintu yang kami layani, kami
Kamis ini Tuhan, dan juga untuk keluarga semua tidak kekurangan. Inilah keajaiban-Mu Tuhan. Aku bersyukur Tuhan, Kau sungguh sangat baik bagiku Tuhan. Kau sungguh sangat baik bagiku Tuhan. Kau sungguh sangat baik Tuhan. Banyak orang Tuhan yang sekarang mengeluh, banyak orang yang sekarang cemas, banyak orang sekarang khawatir bimbang. Tetapi dalam situasi kondisi seperti ini, kami tetap percaya, kami dipelihara Yesus. Inilah yang membuat hidup kami bahagia, sukacita, karena kami anak perjanjian. Amen. Kalau ada kuasa iblis, setan, roh jahat yang coba ingin mencuri firman Tuhan ketika aku sampaikan, aku usir, tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Keluar, in Jesus name, keluar. Supaya kebenaran firman ini masuk di hati mereka, berakar, bertumbuh dan berbuah, dan hidup mereka makin hari makin mengenal Tuhan dan diberkati Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Lebih meriah lagi yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan yang kudus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, betul-betul waktu doa tadi saudara, saya mau menangis ya. Tapi saya pertahankan supaya jangan terlalu melankolis. Haleluya. Tetap saudara, kita yel-yel kita. 3, 2, 1. Berkobar, menyala, menyala, radikal, akurat, konsisten. Bila-bila, mati-matian, masih saja untuk Kristus. Tidak kecil, tidak kecil, tidak mundur. Tetap maju, maju bersama Yesus. Yang akan menjaga, dilindungi. Bersama Yesus yang akan berkata besar. Dalam Yesus yang akan berkata Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja. Hadirat urapan kuasa Tuhan sedang bekerja. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ya. Saudara, dalam situasi kondisi yang tidak menentu, baik itu ekonomi, politik, keamanan di Timur Tengah dan juga merambat ke negara Barat dan Eropa, kita bisa saja saudara ya kena dampaknya, virusnya, sehingga tidak sedikit pengusaha di Jakarta juga mulai ragu dan bimbang, khawatir apakah mereka masih bisa cuan. Apakah mereka masih bisa menjalankan usaha mereka dan seterusnya dan sebagainya. Bagi orang-orang yang punya uang juga merasa takut. Bagaimana ini uang saya ini? Kalau terjadi nanti kerusuhan, uang saya kemana? Bagi orang-orang yang tidak punya uang pun bisa takut. Ya, karena harga-harga barang nanti akan naik. Harga-harga makanan akan naik. Semuanya orang bisa merasa takut kalau mereka tidak hidup dalam perjanjian. Kita adalah anak perjanjian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Jadi judul kita hari ini adalah hidup dalam perjanjian. Karena hanya orang yang hidup dalam perjanjian yang dapat melewati hari-hari, minggu, bulan, dan tahun berkemenangan, berkemenangan, dan berkemenangan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara, hanya ada satu negara yang hidup dalam perjanjian, Israel. Hanya ada satu iman yang hidup dalam perjanjian, iman di dalam Yesus. Saya ulangi lagi, hanya ada satu negara yang hidup dalam perjanjian, Israel. Hanya ada satu iman yang hidup dalam perjanjian, iman di dalam Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, coba kita buka di Ulangan pasal 7 ayat 9. Luar biasa ini. Kita mau belajar hidup dalam perjanjian. 3, 2, 1.
Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya. Saudara, inilah janji Tuhan kepada Israel. Tuhan akan menyertai, membela, memberkati mereka sampai beribu-ribu keturunan. Ini juga janji iman di dalam Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kalaupun kita hitung dari Israel, kita masih kebagian. Ya, kita masih kebagian. Saudara, ini ulangan ini ya, sampai sekarang ini kurang lebih saudara 6.000 tahun. 6.000 tahun itu saudaraku yang saya kasih, itu kita masih kebagian kalaupun kita mengikuti Israel. Itu masih kebagian. Kenapa? Karena mulai dari Yakub, ya. Yakub itu masih satu keturunan. Baru nanti keturunan lagi, masih satu keturunan. Jadi ini beribu-ribu. Beribu-ribu itu artinya bisa 900.099. Yang penting gak sampai 1 juta. Jadi mulai Israel dapat perjanjian ini sampai sekarang belum sampai 1 juta tahun. Artinya kalaupun kita nyantol di Israel, kita masih dapat. Tetapi ini ada berita baru. Kita yang punya iman di dalam Yesus, kita pun hidup dari perjanjian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kenapa saya harus menggunakan dua versi ini? Supaya kalau ada orang yang ingin menyangkal, mereka nggak bisa sangkal. Kalau mau sangkal, ya kita bukan keturunan Israel, is okay. Tapi kita hidup di dalam iman Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, Anda nggak boleh punya iman sendiri. Kalau Anda punya iman sendiri, Anda nggak bisa buat apa-apa. Kita harus punya iman di dalam Yesus. Yesus waktu dia sebagai anak manusia di muka bumi, itulah iman. Yang dia buat itulah iman. Itulah iman. Sehingga dia bisa melakukan apa saja. Itu sebabnya dia pernah berkata, engkau akan melakukan perkara-perkara besar, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah kulakukan. Kenapa Yesus berani ngomong begitu? Karena iman yang dia berikan kepada kita, imannya sendiri. Yang percaya katakan amin. Bukan dia ambil iman dari Paulus dia kasih ke lu. Bukan. Iman dia sendiri. Jangankan iman dia. Dia pun kasih dirinya buat lu, buat gua, buat kita semua. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Iya, waktu saya khotbah di Timur Leste begini, selesai khotbah, dia bilang terbawa-bawa juga Pak ya, bahasa Jakarta, tapi asik Pak khotbah pakai bahasa lu gue katanya ya. Ya saya mau praktekkan di sini, apakah ini agak asik atau tidak kan begitu. Haleluya. Jadi perjanjian ini bukan buat hanya orang Israel, ini buat lulu orang, buat gua juga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, tapi ingat, kita baca ayat 10. Ya, kita baca ayat 10 saudara. Oke. Ayat 10-nya 3, 2, 1. Tetapi terhadap ini setiap orang mereka yang benci dia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Dia tidak bertanggung dan benci dia. Dia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Iya, tetapi terhadap diri setiap orang. Nah, ini kita tadi mati-mati ya. Kita doakan ya, kita ganti aja laptop ini dalam nama Yesus ya. Karena memang laptop ini tidak punya kekuatan yang ini ya. Memang laptop yang murah ini ya. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Haleluya. Jadi semua ada konsekuensinya. Kalau orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ada dampaknya, impactnya. Ada konsekuensinya. Dampak, impact, konsekuensinya apa? Janji Tuhan sampai beribu-ribu keturunan dijagai, dilindungi, dipelihara, diberkati. Haleluya. Tapi bagi orang yang membenci dia, membenci Tuhan Yesus,
mereka juga dapat konsekuensinya. Haleluya. Itu sebabnya mereka-mereka dulu yang suka menggeruduk-geruduk gereja tanpa tembok 1000 pintu, satu-satu kena azab. Saya nggak perlu sebut namanya satu persatu, karena itu nanti jadi bahan konten buat mereka yang membuat mereka dapat uang. Haleluya. Salam saudara-saudari, kita akan ibadah anak jalanan. Nah, kita harus tetap konsisten ya, sekalipun Pak Gembala nggak ada, kita harus ibadah, doakan. Dan kita hanya membawa kuasa nama Yesus saja. Karena kita tahu kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini tunduk kepada kuasa Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ada damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Gak ada kemunafikan kan? Semua tulus kan? Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kalian melihat kok Pak Gembala gak ada, ya kan? Pak Gembala itu punya semua orang, amin? Mau anak jalanan, mau pejabat, mau jenderal, mau apapun namanya, ya, dia milik semua orang. Kenapa? Karena ada Yesus dalam kehidupan dia, amin? Pada saat ini kemarin dia berangkat hari Senin ya, apa Selasa ya, berangkat ke Kupang mengadakan KKR di sana, karena ada banyak hal di sana bahwa mereka itu jauh dari Tuhan. Siapa Gembala membuat KKR di sana supaya orang-orang tahu Yesus itu siapa sebenarnya, men? Karena ada banyak orang nggak tahu siapa Yesus itu sebenarnya, ya kan? Sehingga mereka ragu, sehingga mereka tidak mau lagi percaya Yesus. Makanya Pak Gembala ke tempat sana untuk memberitakan kebenaran firman itu, amin. Nah 2 hari dia KKR, dia akan bertolak lagi ke Timor Leste, haleluya. Dan 2 minggu yang lalu dia di Polresta Medan, ya kan. Dia menyampaikan firman juga di Polresta Medan. Dan itu juga dia waktu itu, sebelum itu juga dia pergi ke bertolak di mana itu lagi. Ya itulah saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Tetap maju dalam Yesus Kristus, amin. Satu persatu mereka dapat azab. Itu sebabnya Alkitab berkata, jangan mengganggu hambaku yang kuurapi. Jangan mengusik para nabi-nabiku. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Tuhan bukan hanya membalaskan kepada orang-orang yang membenci dia, tapi juga Tuhan memberikan murka kepada orang-orang yang membenci Israel. Alkitab bilang, saudara, siapa yang membenci Israel, yang mengutuk Israel akan dikutuk. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Saudara, semua kita yang hidup di dalam iman Yesus, kita adalah orang-orang yang hidup dari perjanjian. Sehingga apapun yang Tuhan janjikan kepada kita harusnya terjadi. Berikan sorak-sorai buat. Harusnya terjadi. Sekali lagi, harusnya terjadi. Kalau ada yang berkata, kok janji Tuhan terhadap saya belum terjadi, Pak? Belum terjadi itu bukan tidak terjadi. Belum terjadi ada 2 kemungkinan. Kemungkinan dia kurang setia, kurang taat. Kemungkinan juga memang diuji, diproses karena waktunya belum tiba. Tetapi yang pasti Tuhan tidak pernah ingkar janji. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya mau saudara ini kayak orang Timur Leste ya. Lihat ya video kita di Timur Leste. Wah, kalau sorak-sorai mereka begitu semangat sekali. Padahal saya lihat ya kita di Jakarta ini lebih gampang beli makanan dibanding mereka. Kalau saya lihat ya harusnya tepuk tangan kita lebih meriah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Iya, tadi seperti pemimpin pujian. Iya, itulah singa jantan. Oh, singa betina. Iya, singa betina. Iya. Makanya Alkitab bilang, ya, jangan mengganggu singa betina, singa jantan yang lagi tidur. Iya. Singa itu baik kalau tidur.
Singa itu jahat kalau diganggu. Jadi siapapun yang mengganggu singa jantan, singa betina, yang di Kejadian 49 ayat 9, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Siapapun yang mengganggu orang yang punya iman di dalam Yesus, dia akan berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, keimanan kita tidak bisa terlepas dari bangsa Israel. Siapapun yang tahu firman, siapapun orangnya, ahli teologi dari manapun, iman kita tidak bisa terlepas dari mereka. Karena semua asal usulnya dari sana. Semua janji-janji terhadap bangsa Israel Tuhan genapi. Dan semua janji-janji yang orang hidup di dalam Yesus digenapi. Karena di dalam Yesus kita Israel rohani itu. Salah satunya saudara yang Tuhan genapi, yang saya salut saudara. Ya, kita baca di Yeremia 49 ayat 34-35. Ini digenapi. Padahal ini 2600 tahun yang lalu. Penggenapannya baru sekarang. Kita baca 3, 2, 1. Jadi raja Israel itu banyak, termasuk Zedekia ini ya, raja Yehuda, raja dari salah satu suku Israel ya, suku Yehuda ya. Saudara, ini firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Zedekia raja Yehuda. Terus. Beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam yang inti kekuatannya. Saudaraku yang saya kasih, Elam ini mana? Elam ini adalah selatan Iran. Dia masih bagian Iran, di selatan Iran. Saudara, itu masih masuk Persia, Iran. Tapi Elam ini seperti dia otonom. Kalau kita kira-kira kurang lebih begitu. Tapi dia masih bagian selatan dari Iran. Kalau kita mengingat apa yang kita sudah pelajari, Yeskiel 38 berbicara tentang Persia yang akan mengganggu Israel. Sudah dinubuatkan di Alkitab 2600 tahun yang lalu ini. Yeremia ini 2600 tahun yang lalu, bayangkan. Jadi saudara, kalau ada janji Tuhan terhadap saudara yang hari ini belum digenapi, belum apa-apa. Ini 2600 tahun baru digenapi. Haleluya. Haleluya. Saya yakin saudara, Tuhan tahu umur kita berapa. Jadi sebelum kita meninggalkan bumi ini, Tuhan pasti genapi satu persatu semua apa yang dia janjikan. Makanya tetap hidup dalam perjanjian. Jangan hidup karena apa yang orang katakan, tapi hidup dalam perjanjian. Biar saya bahas tuntas ya. Karena banyak sekali orang yang senang kalau saya bahas ini ya. Berfirmanlah Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku mematahkan busur Elam yang inti kekuatannya. Saudara, ini selatan bagian Iran ini ya, ini saudaraku yang saya kasih, ini tempat penyimpanan uranium terbesar di seluruh dunia. Jadi inilah yang bisa jadi bahan nuklir. Ini yang bisa jadi bahan nuklir. Jadi bisa menciptakan nuklir nanti kurang lebih 16 nuklir terbesar yang bisa membumi hanguskan semua bumi ini. Saudara, tetapi di sini dikatakan dia akan patahkan Elam. Haleluya. Jadi saudara, 2600 tahun yang lalu Tuhan sudah berjanji membela Israel. Sekalipun Elam sedang mempersiapkan nuklir-nuklirnya, sedang mempersiapkan uranium-uraniumnya untuk menjadikan nuklir. Tapi saya tahu bahwa Tuhan yang menjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Allah yang menjaga saudara, menjaga saya, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menggenapi janji. Haleluya. Haleluya. Saudara, sedikit pun saya tidak ingin mencampuri politik. Makanya waktu saya bicara sama Kapolresta begitu, iya Pak, saya senang dengan pendeta seperti ini. Karena pendeta di sini banyak ikut-ikut politik. Ya, tapi saya menyampaikan firman. Saya harus kasih tahu siapa Elam ini kepada saudara. Ya,
Inilah tempat penyimpanan uranium yang terbesar. Saudaraku yang saya kasih, terus ya. Terus 3, 2, 1. Aku akan mendatangkan atas dalam keempat angin dari empat penjuru langit dan akan menyerahkan mereka ke dalam tangan bumi. Sehingga tidak ada bangsa yang hendak kedatangan orang-orang yang diselamatkan dari Elam. Saudara, aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin. Saudara tahu Ibrahim Raisi matinya karena apa? Karena angin. Presiden Iran Ibrahim Raisi mati karena angin. Cuaca ekstrim, angin kencang. Saudara, nanti akan tiba saatnya ketika nuklir itu sudah siap, Tuhan akan patahkan busurnya dan Tuhan akan kirimkan angin yang bisa menghancurkan. Makanya siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Itu sebabnya sekarang saudara, semua negara barat dan Eropa, semua mereka berusaha untuk memperdamaikan antara Israel dengan Lebanon, Israel dengan Iran. Kenapa? Karena barat dan Eropa itu tahu benar apa yang akan terjadi. Tapi ketika nanti Tuhan berkehendak, kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi kita tetap berdoa supaya Iran ditolong Tuhan, Israel ditolong Tuhan, Palestina diselamatkan Tuhan, Elam diselamatkan Tuhan. Haleluya. Tetapi jangan kau pikir doamu itu bisa memaksa Tuhan. Karena kita tidak diajarkan doa ngutukin orang. Makanya kita tetap memberkati. Tapi banyak orang yang mengutuki saya, ku berkati, tetap juga dia terkutuk. Itu hak prerogatif Tuhan. Saudara, ya, dulu Iran dikenal sebutan Persia. Tahun 1935, pada masa kekuasaan Raja Reza Khan, pendiri dinasti Pahlavi Ayasa, Muhammad Reza Pahlavi ditumbangkan oleh Khomeini pada tahun 1979. Sebutan Persia diganti dengan Iran. Ayatollah Khomeini, pemimpin revolusi Iran, merubah menjadi Republik Islam pada tahun 1979. Di Elam bagian selatan Iran ada nama daerah Isfahan, pusat nuklir terbesar yang memiliki uranium yang cukup buat 16 nuklir terbesar yang bisa menghancurkan bumi ini. Tetapi Tuhan akan mendirikan. Oke, sampai situ dulu. Baca. 3, 2, 1. Aku akan membuat Elam terjun di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan malapetaka yang murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang dan mengejar mereka tentang Saudara, nanti Tuhan yang ambil bagian. Jadi jangan pernah kita menggantikan bagian Tuhan. Bagian kita hanya mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bagian kita hanya berdoa dan puasa. Bagian kita hanya memuji menyembah Dia. Bagian kita hanya bertindak sesuai apa yang Dia mau. Pasti semua janjinya digenapi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ini apa dimatikan dua lampu ini ya? Kenapa dimatikan? Apa memang mati nanti diganti ya? Iya, jadi tidak boleh ada kekurangan terang di gereja. Karena gereja adalah terang dunia. Haleluya. Jadi kalau ada gereja gelap-gelap, itu namanya ningkluk. Tapi saya kemarin pelayanan gerejanya gelap-gelap loh. Tuh, tak melihat lah dia. Saya juga wayang. Ya, bercanda ya. Maaf ya orang Timur Leste, bercanda ya kalau kalian dengar ini ya. Iya, jadi saudaraku yang saya kasih, tetapi Tuhan nanti saudara setelah menghancurkan, Tuhan akan mendirikan taktanya di sana. Baca. Tuhan akan mendirikan taktanya. Baca. 3, 2, 1. Aku akan menaruh tataku di Elam
dan aku akan memisahkan dari sana raja dan pemuka-pemuka demi firman Tuhan. Ketika semua nanti pemuka-pemuka zolim, pemuka-pemuka yang anti Israel, yang ingin membunuh, yang ingin melenyapkan bangsa Israel, ketika semua pemuka-pemuka itu sudah dilenyapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan mendirikan taktanya di Elam. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, kenapa saya pakai sepatu seperti ini? Iya, saya beli di Timur Leste. Iya, jadi kata si Daniel ini langka Pak. Nanti bisa harganya melambung tiap tahun. Oh ya udah. Ya, saudara, yang kedua, ternyata saya coba selama saya pelayanan di NTT, di Atambua, di Timur Leste, ada yang saya pakai pantopel, ternyata gerakannya kurang. Ketika kehabisan baju, saya pakai jaket kulit. Kalau Anda lihat khotbah di Oekam kalau saya nggak salah, itu gerakan saya lebih gampang karena saya pakai sepatu begini. Makanya saudara, ini saudara digenapi di dalam mana? Mazmur 150. Kenapa? Ya, karena kalau kita pakai pakai pantopel agak kurang. Ya kan? Tapi memang ada juga orang yang pakai sepatu hak tinggi tapi bisa ke ibu tadi yang nyanyi tadi. Salut saya. Saya pikir, kapan putus ini? Kapan putus? Aduh, luar biasa. Haknya terlalu tinggi, tapi bisa. Ini juga keahlian, saudara. Iya, ini juga keahlian untuk menggunakannya itu ya. Iya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan, saudara, 2600 tahun yang lalu. Digenapi sekarang. Jadi 2600 tahun yang lalu Tuhan sudah berfirman, nanti Elam, nanti Iran akan memusuhi engkau Israel. Padahal kalau kita lihat historisnya saudara, ini Persia ini saudara, ini dulunya sempat akrab dengan Israel. Zaman Mordekai. Bahkan Persia pernah membela Israel, membebaskan mereka dari Babilonia. Ya kan? Tetapi saudara, walaupun dalam situasi damai pada waktu itu, Tuhan sudah berfirman 2600 tahun yang lalu, nanti Persia, nanti Iran, nanti Elam akan menyerang kalian. Saya, saudara, bukan suka perang, saya suka damai. Saya bukan suka ribut, saya suka tenang. Tapi firman Tuhan harus disampaikan. Memang ini yang akan kita hadapi ke depan. Percayalah, kalau kita hidup di dalam iman Yesus, pasti kita menang lebih daripada pemenang. Tuhan akan jagai, lindungi kita dari semua apapun yang akan terjadi ke depan. Tuhan melindungi kita, asal kita setia dan taat dan jangan langgar firman-Nya. Tetap setia kepada Tuhan, setia kepada firman-Nya. Kalau kita hidup dari perjanjian, kita harus konsekuen, kita harus setia kepada perjanjian itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ketika saya khotbah di mana-mana, saya bilang kalian anak perjanjian semua tepuk tangan. Tapi ketika saya bilang kalau kau anak perjanjian, kau tidak boleh tawar-menawar, tidak boleh minta diskon, apapun yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, laksanakan. Amin. Kan tepuk tangannya mana? Iya, Pak Tanjung tepuk tangan, Pak Tanjung. Karena ini cara untuk membuka pintu gudang berkat. Saudara, saya berdoa melihat pintu gudang berkat. Dan saya berdoa, Tuhan, terbukalah. Dan sampai hari ini, pintu gudang berkat itu terus terbuka buat saya. Amen. Tidak pernah isi anak-anak saya kekurangan. Yes. Haleluya. Dan tidak pernah gereja kita kekurangan. Kalaupun sekarang kita tidak mau pakai teknologi-teknologi yang canggih seperti laptop yang canggih, itu bukan karena kekurangan, karena memang kita masih malas saja. Haleluya. 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 Karena kita mau dengar perkataan Tuhan. Karena selalu Tuhan itu melakukan sesuatu sesuai dengan perkataannya. Kalau Tuhan bilang beli, kita beli. Kalau Tuhan bilang doa, berarti sudah ada orang yang siapkan.
Yang percaya katakan amin. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Yeay! Kalian kalau nggak didobrak begitu, haleluya. Haleluya. Kita ke gereja terus pulang loyo buat apa ke gereja? Kita ke gereja pulang harus semangat. Haleluya. Saya kadang melankolis. Tadi saya itu nangis doa pembukaan mau khotbah. Karena begitu nyatanya pertolongan Tuhan. Tapi saya tahan. Tuhan, saya bukan melankolis, bukan kolerik, bukan pragmatis, bukan sanguinis. Saya ini punya karakter Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang nggak paham tepuk tangan aja. Yang nggak paham psikolog tepuk tangan saja. Haleluya. Haleluya. Saya percaya anak Pak Tommy Hanas tuh di ujung lagi dia duduk ya. Ya, dia sudah lulus ya. Ya, untuk apa pengacaranya ya, tinggal ambil tertentu lah ya. Ya, jadi seorang pengacara itu juga harus tahu di psikologis. Supaya waktu dia di hadapan para terdakwa itu, dia tahu jangan bela semua. Haleluya. Udah tahu dia memperkosa anak bini orang, jangan dibela. Tahu anak bini orang, anak bini orang, anak istri orang. Haleluya. Jadi ketika nanti Tuhan mendirikan taktanya, terjadi satu kebangunan rohani yang besar, mulai dari Iran sampai ke Suriah, Irak, dan sampai ke Palestina. Akan terjadi satu kebangunan yang besar. Disitulah nanti Tuhan mendirikan taktanya. Terbukti kurang lebih 3 tahun yang lalu hanya 500 orang di Iran yang Kristen, yang percaya Yesus. Sekarang sudah 1 juta. Sekarang 1 juta. Mana tepuk tangannya? Nah, ini di YouTube nggak bisa saudara main-main. Kalau ada pendeta yang berani khotbah masuk YouTube, artinya sudah bertanggung jawab atas semua penelitiannya. Sudah 1 juta. Bayangkan. Inilah tanda-tanda bahwa akan terjadi kebangunan rohani. Ketika nanti Israel digempur, Tuhan akan hancurkan penggempur. Tuhan akan dirikan taktanya. Haleluya. Haleluya. Semua orang percaya tadi yang Tuhan izinkan memerintah bersama Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Haleluya. Anda mau memerintah bersama Tuhan di muka bumi ini? Anda harus umur panjang. Ketika saya bincang-bincang sama salah satu petinggi ya salah satu pejabat lah tinggi di negeri ini ya. Karena ini urusan begini kadang-kadang orang nggak paham ya. Iya. Dia katakan kepada saya Pak sudah lama tidak mengikuti ini semua. Tapi waktu Bapak cerita begini, saya tersentuh. Tapi Daniel, saya sama bapakmu selamat pasti. Kau umurmu masih agak lama. Kau yang akan menghadapi nanti perang-perangan itu. Makanya yang muda-muda ini jangan main-main. Haleluya. Kami yang tua-tua ini bisa aja ya nggak akan melewati itu. Tetapi memang ya umur itu ya tidak bisa ditentukan oleh manusia. Kadang yang muda duluan dipanggil. Kadang yang sudah tua penyakitnya banyak banget nggak mati-mati juga. Ya saudaraku yang sekasih. Tetapi setiap orang percaya pasti rindu memerintah bersama Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. 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 Saudara, ini semua semakin kritis. Saya bukan nakut-nakuti saudara. Bagaimana mungkin seorang Ismail Hanaye yang sedang mengikuti pentabisan ataupun apa istilahnya? Pentabisan ya. Pelantikan kalau kita pentabisannya. Pelantikan presiden Iran yang baru dikawal oleh itu garda revolusi Islam yang begitu kuat pengawalannya, bisa tembus bukan dengan bom. Sampai sekarang orang bingung. Luar biasa. Saudara, kemarin yang luar biasa lagi itu saudara komandan
komandan Hamas, salah satu komandan Hamas, ya, itu matinya di Lebanon, di negeri orang. Dan kemarin saya ketemu pendeta Tommy, ya, beberapa waktu yang lalu dia bilang, kita Pak pelayanan ke Lebanon, kita punya kenalan di sana, duta besar. Pas udah oke, duta besarnya telepon, kami sekarang disuruh pulang ke Indonesia. Jadi kalau saudara lihat berita-berita, hampir semua negara-negara mengumumkan rakyatnya keluar dari Lebanon. Tapi tidak ada satu berita pun yang mengumumkan rakyatnya yang ada di Israel keluar dari Israel. Ini membuktikan Israel masih aman. Israel masih aman. Saudaraku yang saya kasih, ini janji Tuhan. Dan kita pun hidup dalam perjanjian. Karena kita punya iman di dalam Yesus. Apa yang Yesus janjikan pasti digenapi. Asal Anda tidak ragu, Anda percaya, Anda setia, Anda taat. Tidak ngantuk-ngantuk dengar firman, serius dengan firman, tidak lihat-lihat Shopee waktu dengar firman, tidak lihat-lihat baju waktu dengar firman, terus matanya tertuju kepada firman. Saya yakin semua firman Tuhan pasti digenapi. Haleluya. Jangan ada hitung-hitung jari. Saya yakin jarimu gak akan berkurang ketika keluar dari tempat ini. Kuku dibersihin di gereja. Jari-jarimu itu 5, pulang pasti 5. Tapi kalau yang datang jari-jari tangannya 4, jangan tuntut saya, harus 5. Itu mujizat. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebagai anak perjanjian, kita harus terima janjinya. Karena apa? Karena Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Yang kedua, karena kalau Tuhan gak menggenapi janjinya, Tuhan pusing sendiri. Haleluya. Saya berani ngomong gitu. Saya berani. Tuhan pusing sendiri. Hanya manusialah yang berbahagia tidak menggenapi janjinya. Makanya banyak manusia tukang tipu. Tuhan tidak pernah nipu. Kalau Tuhan berjanji, dia gak genapi, dia pusing. Waduh, kok gak genapi janjiku terhadap Naomi. Aduh, kulihat dia setia, kulihat dia taat, kulihat dia hidup kudus, kulihat dia hidup benar, kulihat, diberkatilah buah kandunganmu. Jadi gitu. Jadilah. Tapi dia lihat lagi, wah, ini si Natalika, wah, dia ini hidup dalam perjanjian, betul. Tapi dia taat, betul, setia, iya. Tapi seringkali dia ini juga, iya, kadang-kadang anggota-anggota tidak setia, kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak. Tuhan tidak merasa pusing tidak menggenapi janjinya. Karena Tuhan pasti setia terhadap orang yang setia. Amin. Jangan kita bolak-balik. Walaupun aku nggak setia, Tuhan tetap setia. Nggak ada. Di 2 Timotius itu, kalau kau setia, Tuhan setia. Kalau kau tidak setia, Tuhan tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia. Kenapa? Karena memang namanya si setia. Baca di Wahyu. Ya, betul. Tapi bukan berarti dia setia kepada orang tidak setia. Mana mungkin saudara dia setia kepada orang tidak setia? Saudara, mana mungkin saudara yang bekerja habis-habisan di ladang Tuhan dengan yang nganggur duduk-duduk aja, hanya menerima rupiah, menerima dolar, menerima rupiah, duduk doa, nggak ngapa-ngapain. Sama nggak mungkin. Yang satu doa habis doa puasa membawa jiwa, yang satu doa habis doa puasa membawa jiwa, yang satu cuma Tuhan berkati saya berkati. Betul, memang dia diberkati. Tapi upahnya di sorga tidak sama. Tuhan Maha Adil. Nggak mungkin Paulus sama upahnya dengan yang tertentu. Nggak mungkin. Makanya saudara, nanti kita di sorga akan tahu. Dan saudara bilang, apa yang dikatakan Pak Gembala benar. Haleluya. Tapi apa boleh buat, Anda sudah sampai di sana. Tuhan bilang, ya itulah Tuhan, tapi aku malu, kepalaku botak Tuhan. Yang lain pakai mahkota Tuhan. Itulah yang kau dapat. Botak gak apa-apa, yang penting kan kau di sorga dingin-dingin. Ya kan, tambah dingin, tambah botak.
Terus saudara bilang, itu Pak Gembala dulu botak, di sini kok lebat lah rambutnya. Jangan protes lu. Suka-suka gua kata Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Kita anak perjanjian, harus hidup dari perjanjian. Dan Alkitab telah membuktikan 2600 tahun yang lalu Tuhan sudah bicara apa yang Iran lakukan terhadap Israel. Dan sekarang digenapi. Apa yang Tuhan katakan terhadap Elam sekarang digenapi. Dan apa yang Tuhan katakan kepada Iran terjadi juga kebangunan rohani sekarang sudah digenapi. Dan saya percaya apa yang Yesus katakan kepada orang percaya juga digenapi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Oh rabasyakara labas. Iya ramasyakara. Oh rasyikatakara labas. Haleluya. 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 Saudara, kalau kita lihat mulai dari Timur Tengah, Barat, Eropa, dan sampai ke Asia, banyak kejadian-kejadian yang menonjol sekali. Baik itu keamanan, ekonomi, politik. Tetapi percayalah, ketika kita bersama Tuhan, kita dipelihara Dia. Kita dipelihara Dia. Kita berdoa supaya Timur Tengah damai. Kita berdoa Indonesia damai. Kita berdoa seluruh bumi damai. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tetapi kita kembalikan hak prerogatif itu kepada Dia. Karena Dia pasti menggenapi janji. Janji untuk kita, hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang kita sukai, Tuhan kasih. Tetapi janji-janji yang mungkin kita nggak suka, Dia juga akan genapi. Karena barang siapa yang membenci Tuhan, yang membenci hamba-hambanya, utusannya, dia akan dapat murka Tuhan. Tapi barang siapa yang mengasihi Tuhan dan menghormati hamba-hambanya, bahkan Alkitab berkata, hormatilah mereka yang bekerja keras di ladang Tuhan 2 kali lipat hormatnya. 2 kali lipat. Jangan kau pikir aku ngarang-ngarang. Itulah yang Alkitab katakan. Jadi kalau kau hormat sama Kapolda, Gubernur cukup sekali. Tapi kalau kepada orang yang bekerja di ladang Tuhan, yang bekerja keras 2 kali. Coba kamu lihat kemarin sebentar. Ya, saya dapat impresi ya. Kalau kau hormat sama gubernur gini aja. Tapi kalau sama pendeta gini. 2 kali kok. 2 kali. Oh jangan, itu ngeledek kalau itu. Kalau gubernur gini. Ya. Itu 2 kali lipat. Loh, Pak Tanjung ini yang paham Alkitab, makanya dia nggak protes. Ya kalian nggak tahu Alkitab di mana ayatnya ya. 2 kali. Supaya ada kerjaan rumah, PR tarik di rumah. Kalau ke pendeta yang kerja keras ladang Tuhan. Kalau pendetanya belum kasih hormat, gini terus. Haleluya. Tuhan kita baik. Tuhan tidak ingkar janji. Tuhan pasti memberkati hamba-hambanya yang bekerja di ladangnya. Baik itu yang sudah full timer maupun yang masih bekerja di kantor, di mana saja, tukang ojek, bahkan pemulung sekalipun, bahkan kerja parkiran, apapun pekerjaan saudara, asal saudara sungguh-sungguh kerja di ladang Tuhan, Tuhan sanggup memberkati. Apa yang dibuat tanganmu berhasil, apa yang dibuat tanganmu berhasil. Jangan menyerah, jangan menyerah. Mari berjuang sekuat-kuatnya. Karena Tuhan sudah berikan kekuatan roh bagi kita. Jangan menyerah. Wayo mihala mahuse kemahanena. Jangan menyerah. Percaya. Tangan kita diberkati. Apa yang dibuat tangan kita pasti berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat 12 tanganmu tinggi di atas kepala. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan memberkati. Apa yang dibuat tangan mereka berhasil. Biarlah mereka hidup dalam perjanjian. Tapi mereka pun tahu kewajiban mereka sebagai anak perjanjian. Sehingga semua hak-hak mereka, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Tidak ada yang miskin.
Tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang minta-minta di pinggir jalan. Tidak ada mereka yang kelaparan. Semuanya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Yang percaya katakan. Haleluya. Haleluya. Kalau ibadah gini pulang segar saudara.